Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Pancasila Bapak Indra Gunawan MPD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS tentang membumikan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Ideologi Pancasila bukanlah konsepsi yang lahir dari langit, bukan juga lahir dari pemikiran ekstrem barat maupun timur. Melainkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil penggalian terhadap kepercayaan, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang telah mengakar dalam kultur kehidupan masyarakat. Pancasila adalah ideologi yang lahir sebagai representasi jati diri bangsa Indonesia yang bercinta membentuk tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan dibungkus semangat persatuan. Pancasila adalah karya bersama yang merupakan hasil dari pengumpulan gagasan dari tokoh pendiri bangsa dengan mengambil nilai luhur dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan milik kaum terpelajar, kaum nasionalis, bukan juga milik agama tertentu, apalagi milik kaum sekuler. Melainkan Pancasila adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan Pancasila, negara dengan jumlah kepulauan yang terbesar dapat disatupadukan. Dengannya pula negara yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama dapat dipersatukan. Melihat realitas kehidupan kekinian, gejala intoleransi yang mencuat ke permukaan bukan berarti menunjukkan kelemahan Pancasila, yang kemudian Pancasila itu mesti diganti dengan ideologi atau falsafah negara yang lebih konseptual. Ibarat orang sakit, yang mesti dibuang adalah penyakitnya, bukan orangnya. Sama halnya dengan Pancasila, pemikiran yang demikian mendadakan pemahaman terhadap Pancasila masih tekstual, tidak sampai pada level kontekstualitas apalagi aktualitasnya. Maka sejak sekarang juga pemahaman terhadap Pancasila perlu direkonstruksi sehingga dapat dipahami dengan jalannya yang benar. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan dalam membumikan Pancasila? Tentu tidak jauh-jauh dari internalisasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Tentu menjadi tugas bersama untuk membumikan nilai Pancasila sembari terus mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya kerenggangan dalam tubuh bangsa. Dalam upaya penguatan pemahaman terhadap Pancasila, menjadi penting pemuda sebagai pelapis sekaligus sasaran dari upaya pembumian nilai Pancasila. Mengapa demikian? Sebab pemuda selain sebagai agen of change juga merupakan iron stock. Ke depan akan menjadi pemimpin penerus perjuangan bangsa. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh pemuda? Yang pertama, merubah mindset. Pemahaman terhadap Pancasila mesti dipahami bukan hanya sebagai ideologi statis yang mempersatukan, melainkan juga sebagai ideologi dinamis yang dapat menuntun bangsa dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dari cara-cara yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara saling menghargai baik antar individu, komunitas, maupun agama, dan saling mendukung, menguatkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, membangun relasi dan berjejaring baik dengan sesama pemuda maupun komunitas yang konsisten dan komitmen mempertahankan Pancasila, komitmen memperjuangkan cita-cita kebangsaan. Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, maka menjadi mungkin slogan Pancasila kuat, Indonesia hebat dapat terwujud. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.